Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kajian Ahad malam pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo yang kita kenal dengan PRM Gerasa, tapi di nomenklaturnya itu yang diajukan sebetulnya Mangunharjo. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu diberikan keselamatan, selamat dunia dan akhirat, dan kita menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini sebelum kita lanjut di HPT, kajian himpunan putusan tarjih, saya akan jawab yang kemarin ditanyakan itu ya. Jadi walaupun sudah saya jawab kemarin secara pribadi pas di MI itu, tapi perlu disampaikan. Jadi ketika itu ada orang yang bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang berkorban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi jamaah rahimakumullah, ini khilafiyah. Khilafiyah itu hal-hal yang ada perbedaan pendapat di beberapa kalangan ulama maupun golongan. Jadi kalau di Muhammadiyah sendiri merujuk dari surat An-Najm ayat 38-39. Sekali lagi. Jadi Allah taziru waziratu wizra ukhra. Ayat 38, dan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kita tidak akan membawa dosa orang lain. Jadi amalan-amalan kita yang akan kita bawa ke akhirat nanti ya milik kita sendiri, bukan milik orang lain yang akan menjadi tanggung jawab kita. Jadi hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Jadi ketika anak Adam atau manusia itu mati, itu putus semuanya di dunia ini kecuali 3 hal. Sedekahun jariyatun, ya, sedekah jariyah, amal jariyah itu. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, dan waladun sholihun yad'ulahu, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi 3 hal itu yang masih tetap berjalan ketika seseorang mati. Jadi amal jariyah kita, jadi ketika kita mati, kita pernah mempunyai amal jariyah. Tentunya namanya amal jariyah itu ya amal dengan keikhlasan. Entah apapun itu bentuknya, menurut Allah dan dari Allah, ya itu nanti akan berjalan terus. Amalnya akan kita bawa. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya ketika kita mempunyai ilmu seberapapun itu, jika bermanfaat untuk umat ya kita sampaikan, apapun itu. Yang pinter pertanian ya sedang dibagi ilmu pertaniannya, yang pinter ilmu sosial ya bersosial, dibagi ilmunya bagaimana agar itu bermanfaat untuk lingkungannya dan sebagainya, dan apapun itu ya balighu ani walau ayah. Jadi sampaikan kebenaran itu walaupun sedikit. Nah, bisa diartikan bahwa kita ini ya menyampaikan sesuatu hal yang baik itu walaupun kita punya sedikit. Kemudian yang terakhir, doa anak soleh. Ya, doa anak soleh itu ya ketika kita meninggal, anak kita yang, jadi catatannya doa anak soleh, bukan doa anak toh ya. Jadi kalau kemudian oleh karenanya
menjadi orang tua itu amanahnya itu ya memang bukan enteng gitu. Bukan sesuatu yang enteng. Tapi kalau kita mengemban amanah itu dengan sungguh-sungguh, saya yakin yang enteng, yang berat itu jadi enteng. Ya, jadi jangan dijadikan itu satu beban. Nah, itu insya Allah akan enteng. Termasuk ini, jadi membuat anak kita menjadi anak yang soleh. Kemarin itu ada parenting di sekolah kami yang dihadiri Bapak Mas PCM, Ketua PCM. Jadi memang yang paling utama ini jadi agak melenceng sedikit ya. Jadi kalau mau mendidiknya menjadi soleh ya mulainya dari orang tua. Ojo gak usah kakek ngandani lah. Anak itu akan bisa melihat dari perilaku, melihat saja dari perilaku kita setiap hari. Dari pagi, siang, sore, malam seperti apa itu ya. Itu akan dilihat. Apa yang dilihat itu nanti akan ditiru. Salah satunya begitu. Oh, ayahku itu setiap sholat itu jamaah. Aku dijak. Nah, dia nanti akan terbiasa ke masjid. Akan terbiasa sholat tepat waktu. Itu jadi dia akan meniru. Nanti kalau suatu saat mungkin ayahnya sakit kemudian nggak ke masjid, pasti anak itu akan bertanya, ayah kok nggak ke masjid? Nah, jadi kok hal yang aneh. Nah, ini membentuk anak soleh itu salah satunya begitu. Jadi itu, nah, 3 hal tadi yang akan dipamati orang ketika nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Dan semuanya itu membawa amalannya masing-masing. Amalannya masing-masing. Kecuali orang yang muflis yang kemarin pernah saya sampaikan ini. Artinya bukan kecuali ya. Nanti di sana ketika sudah perhitungan, semuanya membawa amalnya. Orang yang amalnya baik itu, jika dia tidak bisa ketika di dunia, amalannya banyak tetapi dengan sosialnya yang kurang, di sisi lain sosialnya kurang, itu juga akan menjadi orang yang muflis. Orang muflis itu apa? Bangkrut. Karena sudah mau masuk surga, dicegat sama ada orang yang protes di akhirat, protes kepada Allah, ya Allah, saya dulu itu ketika dunia oleh dia pernah disakiti hatinya. Pokoknya apa yang dia lakukan ketika itu merugikan orang lain, itu nanti akan membuat amalannya berkurang. Nah, ketika sudah habis orang yang muflis itu amalannya masih ada orang yang protes. Nah, kejelekan dosanya orang yang protes tadi akan ditimpakan, gak sido mlebu surga, sudah selesai. Nah, itu orang yang muflis. Nah, kemudian di ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi, pandangan Muhammadiyah bahwa ketika seseorang itu tidak punya niatan untuk beramal atau melakukan kebaikan, ya berarti ya tidak dapat apa-apa. Contoh itu tadi yang ditanyakan. Nah, kalau saya akan berkorban atas nama orang tua saya gimana? Nah, sing duwe niat sapa? Sing duwe niat sing korban yo tidak nyampe itu. Itu menurut Muhammadiyah begitu. Nah, jadi ini khilafiyah ya. Nah, tetapi pada masa Rasulullah ada kisah bahwa ketika itu ada seorang laki-laki sahabat Rasulullah yang bertanya, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak memberikan wasiat apapun. Dan aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah. Ia bertanya pada Rasulullah ini, maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Tanya pada Rasulullah seperti itu. Maka Rasul menjawab, iya, gitu saja. Jadi ada orang laki-laki bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak memberikan wasiat apapun. Apakah kalau aku bersedekah atas namanya, itu nanti pahalanya akan sampai kepada dia? Rasulullah menjawab, iya. Nah, ini khilafiyah. Nah, ini kalau menurut hadis ini boleh. Oleh karenanya barangkali di masyarakat
ada yang menghukumi boleh, ya silakan. Nah, silakan. Jadi kita masing-masing punya pendapat yang sama-sama punya dasar. Nah, makanya dipersilahkan. Jadi kita tidak perlu kemudian menganggap orang yang berbeda pendapat dengan kita itu memaksakan. Itu tidak boleh. Selama khilafiyah itu tidak boleh. Kita masih harus menjaga sosial kita. Wong itu khilafiyah sama-sama punya dasar. Kita tidak bisa menghukumi apapun. Kita harus menghormati. Nah, itu jamaah sekalian bahwa terkait dengan hal itu sama dengan hal-hal yang lain. Sama dengan hal-hal yang ini menjadi dasar gitu, menjadi dasar. Contoh masalah kemarin apa itu saya mencontohkan itu. Itu loh. Akikoh. Nah, akikoh itu dulu ketika kecil gitu, ketika masih lahir belum diakikahi oleh orang tuanya. Setelah 7 hari setelah kelahiran. Nah, setelah kemudian besar, orang tuanya mampu atau mungkin yang si bayinya itu pas gede menjadi orang yang kaya, mampu. Nah, gimana jika ketika besar itu diakikoi? Sama-sama dasarnya yang dijadikan pijakan itu tadi. Jadi kalau menurut Muhammadiyah ya sudahlah, nggak mampu ya selesai. Tapi bagi mungkin orang lain yang berpendapat lain ya silakan, boleh itu akikah, boleh. Artinya ini khilafiyah. Khilafiyah itu ya sudah, kalau punya pendapat berbeda dipersilahkan. Nah, jadi itu terkait yang kemarin. Jadi kalau saya kemarin sebetulnya menjawabnya juga seperti itu, cuman perlu penguatan saja. Itu jamaah rahimakumullah terkait dengan pertanyaan kemarin. Terima kasih, ini sama-sama kita cari mencari ilmu, ya mencari dasar. Saya kemarin sampai bertanya pada dulu itu guru saya itu bertanya lagi. Nah, kita lanjutkan di HPT 14 ya kemarinnya, sampai di bawah, sampai tanbih belum ya, tanbih perhatian ya. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal kepercayaan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini bab tentang Allah ya, bab tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Jadi saya kemarin kayaknya sudah menyampaikan itu ya. Jadi kamu mau memikirkan tentang makhluk Allah silahkan, tetapi jangan sekali-kali kita itu berpikir tentang Allah. Tentu niscaya tidak akan nyampe akal kita. Nah, jadi ini yang diajarkan kepada kita. Bisa jadi gitu ya, orang yang mungkin bukan di luar Islam, dia juga memikirkan tentang Tuhan dalam tanda kutip ya, Tuhan. Kalau memikirkan tentang Allah di agama kita jelas Allah sudah melarang itu. Jadi tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fillah. Jadi kita cukup memikirkan makhluk aja dulu. Itu tentang ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah maupun kauniyah, itu ya tidak akan selesai itu. Ketika air di bumi ini dijadikan tinta, batang-batang pohon dijadikan pena, jadikan pulpen. Zaman biyen kan pulpen kan teko kayu itu ya. Jadikan alat tulisnya, menuliskan tentang nikmat Allah, makhluk Allah, semuanya ditulis. Itu habis air di bumi ini, habis batang-batang pohon ini untuk tinta dan untuk alat tulisnya, itu belum habis itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu. Nah, itu aja masih memikirkan hal-hal yang lain ya. Artinya itu masih memikirkan makhluk ya, masih berpikir tentang itu. Lah kemudian hal-hal yang lain kemudian ditemukan oleh manusia. Teknologi itu kan ada perkembangan itu. Ya, ada perkembangan teknologi, kemudian menemukan rumus-rumus, menemukan hal-hal yang baru, teori-teori baru. Belum itu.
Itu baru ciptaan Allah. Apa ya namanya, otak itu ya. Otak aja udah menemukan itu, belum ditulis, belum. Artinya ini sangat bisa berkembang. Nah, kita diminta diwajibkan oleh Allah, diperintah oleh Allah itu ya berpikirlah tentang ciptaan Allah. Nah, itu aja dikelola. Sebagai khalifah begitu. Sebagai khalifah kita tuh ya sebagai pengelola. Mengelola itu, khalifah itu. Tidak memiliki. Yang memiliki Allah. Kita diberikan wewenang oleh Allah untuk mengelola apa yang telah Allah titipkan di dunia ini kepada kita. Jadi dikelola. Dikelola itu bagaimana agar ini lestari. Ya, agar ini lestari. Makanya apa namanya, kalau mengelolanya jadi khalifah itu ya sing gelem anu tok menungso tok ya. Dikene gunung-gunung ya moh, dikene makhluk yang lain sing gelem menungso gitu. Iya, tetapi manusia itu diberikan apa namanya, modal dasar yang sangat kuat sekali, yang luar biasa ya. Mulai sejak Nabi Adam itu ya, sejak Nabi Adam. Ya, Nabi Adam pun ketika akan diturunkan di bumi sudah diberikan bekal oleh Allah ya, diberi apa namanya, ditunjukkan nama-nama yang ada di dunia itu apa. Jadi ini modalnya selain itu ya itu tadi otak ya, bisa berpikir, kemudian akhirnya beradaban dan sebagainya, bisa mengelola, kemudian mengelola, kemudian bisa mengubah bentuk dan sebagainya ya, tergantung pada manusianya juga.